Kenapa Allah menciptakan matahari, bulan, planet, cacing, kepiting, kalajengking dan lain-lain? Kenapa? Pak Ustaz, kenapa Allah ciptakan babi? Kata jamaah ke saya, ini terlalu banyak, ini bisa diwakili oleh babi saja. Kenapa Allah ciptakan? Dia segan mau nulis, lalu cacing kepiting. Kenapa Allah ciptakan babi? Guru membuat soal multiple choice. Siapakah Presiden Amerika? A. Goh Chok Tong, B. Mahathir Muhammad, C. Jokowi, D. Obama, E. Nelson Mandela. Kenapa dibuatnya 6 A, B, C, D, E? Justru yang benar hanya satu. Lalu kalau begitu guru itu menyesatkan muridnya? Tidak. Saat itu dia sedang menguji muridnya. Dia sedang menguji, kira-kira muridku ini bisa tak membedakan antara gocok tong yang putih bersih dengan Obama yang hitam legam? Tahu tak dia membedakan ini? Begitu juga Allah ciptakan. Ini kuciptakan makhluk namanya kambing, lalu kuciptakan lagi namanya kucing, yang ini kuciptakan babi. Secara keturunan ini yang paling banyak anaknya, 13 sekali lahir. Yang ini hanya 2 ekor. Ini murah, bakso babi murah, sepatu kulit babi murah, karena banyak pertumbuhannya, populasinya, maka dia murah. Mana yang kau pilih? Ketika berhasil memilih dengan penuh kesadaran memilih babi, Aram. Makanya kajian kita tadi, Allah buat kita hidup untuk berjihad memilih. Kau pilih ini atau kau pilih ini. Berada pilihan di hadapanmu. Kami kasih kau akal sehat, kami kasih kau Quran. Sekarang kau pilih. Kau pilih kambing atau pilih babi? Kenapa Allah ciptakan cacing? Ada namanya Al-Jahiz, ulama, dia peneliti. Dia teliti makhluk yang tak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Namanya cacing. Kalau ada bapak yang bisa membuktikan mata cacing, tunjukkan saya di mana matanya. Tapi Allah kasih dia kehidupan yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat matahari, maka dia hidup di dalam tanah. Gelap, tak punya mata, tapi dia tetap bisa makan dan hidup. Karena Allah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi, segala makhluk yang bergerak di atas muka bumi, illa 'ala Allah rizquha, dijamin Allah rezekinya. Yang dimaksud dengan dabbah, kalau dia bergerak melata. Cacing menggerakkan perutnya, lalu dia bergerak, maka setiap dia bergerak dia dapat makan, dia hidup. Belum ada cacing yang mati karena kelaparan kalau dia tidak bergerak. Kalau dia bergerak, dia hidup. Dia menghindari dimangsa, maka dia masuk ke dalam. Kalau dia kita gali, kita muncul ke atas, dimakan ayam, mati dia. Tapi dia tetap bermanfaat buat makhluk lain. Oleh sebab itu, orang yang tidak menggunakan matanya, telinganya, tak menggunakan potensi dirinya, Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka lebih hina daripada binatang, bal hum adall, lebih hina daripada semua binatang. Untuk apa Allah buat ciptakan planet? Ini matahari. Lalu di samping matahari itu ada Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, semua berkeliling. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar, malam tak mungkin mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun, semuanya berkeliling pada garis edarnya masing-masing. Seandainya matahari itu menjauh sedikit saja, kita membeku. Seandainya matahari itu mendekat sedikit saja, maka kita pula akan terbakar. Siapa yang mengatur itu? Dzalika taqdirul azizil alim. Itu pengaturan Allah yang sangat luar biasa. Ini matahari, ini bumi. Maka cahaya matahari langsung ke bumi. Tiba-tiba pada masa tertentu datang bulan di tengah, tertutup. Itulah yang kemarin tak nampak cahaya matahari. Ada yang sempurna, ada yang sebagian. Tertutup cahaya matahari, tak sampai ke bumi karena ada bulan di tengah. Dulu orang kafir bingung, kemana bulan? Sudah ditelan oleh serigala namanya skol. Karena skol sudah menelan, maka mesti dipukul piring kuat-kuat supaya serigala itu terkejut dan memuntahkan matahari lagi. Itulah kenapa saya tanya salah seorang kawan,
Itu di kampung kamu apa tradisi kalau gerhana? Semua mukul periuk belana, kata dia. Oh, ternyata tradisi itu sama dengan yang ada di Viking. Di Cina juga begitu. Orang Cina memahami ketika matahari itu menghilang, itu karena ditelan oleh dewa katak. Mereka punya dewa katak yang besar. Nah, itulah patung dewa katak yang diletakkan di atas meja dekat tempat duit. Katak menelan duit, ada duit di lidahnya. Karena mereka percaya kepada katak. Dewa katak yang besar ini menelan matahari. Lalu dipukulkanlah segala ributan mercon-mercon supaya katak itu terkejut, dimuntahkannya lagi matahari. Agama Islam nampak dia bukan agama ilusi hayalan. Justru ketika terjadi gerhana tak ada pukul-memukul, kita berdoa kepada Allah dengan solat kusuf gerhana matahari. Bukan karena itu terjadi. Nabi mengatakan, inna syamsa wal qamar, matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang dilihat bukan mataharinya, tapi Allah yang mengaturnya. Kenapa tidak terjadi tabrakan? Wa kullum fi falaki yasbahun, semuanya berada di garis edarnya masing-masing. Ketika orang memahami itu, dia akan melihat, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Apa janji Allah terhadap orang yang hafiz Al-Quran? Apakah hanya hafiz 30 juz baru dikatakan hafiz? Arti hafiz bukan orang hafal. Makna hafiz, hafaza yuhafizu, menjaga isi Al-Quran sehingga dia tidak melanggarnya. Untuk apa orang hafiz tapi melanggar isi Al-Quran? Yang paling bagus, hafiz menjaga di kepala, hafiz menjaga tunjuk ajarnya. Tapi yang selalu keutamaan dalam Quran itu disebutkan orang yang membaca, menghafal, tapi perilakunya juga sesuai. Malah kalau ada orang hafal Quran tapi perbuatannya tak sesuai, itu yang dilaknat. Rubba talil Quran, berapa banyak orang baca Quran rajin, wal Quranu yal'anu, tapi dilaknat Quran. Nauzubillah. Jadi yang diinginkan itu adalah anak bapak ibu ikut sekolah program tahfiz, SMP 3 juz, SMA 3 juz, S1 4 juz. Begitu tamat dia sudah dapat 10 juz. Bagus. Masuk pondok tahfiz di Jawa 30 juz. Bagus. Apa janji Allah? Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti dia akan bangkit di akhirat bersama malaikat. Ditengoknya kiri kanan malaikat. Ya Allah, kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena Nabi menjanjikan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang kedua, Allah akan kirimkan syafaat karena bacaan Qurannya. Iqra'ul Quran fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah, karena Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Adapun kadar syafaatnya sesuai dengan bacaan, kualitas hafalan, keyakinan masing-masing. Dan itu tak sama antara yang hafal 30 juz dengan juz 30. Itu semua ada pemberian yang diberikan Allah. Saya sudah sabar menghadapi kamu. Apakah sabar itu terucap, Pak Ustaz? Saya sudah sabar menghadapi kamu. Apakah sabar itu terucap, Pak Ustaz? Ucapan ini menunjukkan tak sabar. Karena makna sabar itu, sabar artinya mampu menahan. Ketika dia mengucapkan ini, dia sudah tak sabar mengucapkan lidah. Apa aku perlu sabar kapan lagi untuk menang? Dan itu sudah tanda tak sabar. Nampaknya kamu memang sudah tak sabar. Karena makna sabar artinya menahan. Apakah ada hadis ketika seorang anak perempuan keluar rumah tanpa hijab lalu berzina, yang nanggung dosanya orang tua si anak? Wala taziru waziratu wizra ukhra, orang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Saya enggak mikul dosa bapak, bapak tidak mikul dosa saya. Dosa pikul masing-masing. Loh, kenapa ada yang bilang orang tua memikul dosa anak? Orang tua memikul dosa anak karena tidak ada tunjuk ajar amar ma'ruf nahi mungkar. Saya dititipi anak saya itu mesti saya tunjuk. Salat suruh, umur 7 bawa, umur 10 pukul. Anak perempuan tutup aurat, dia jalan sama tak mahram, kok bisa jalan? Jadi di situ dosanya karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf
ajak dia buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang dia buat mungkar. Kalau ada orang tua membiarkan anak berdosa sampai zina, sampai hamil, dayus, tak masuk surga. Alladzi yuqirru su'ala ahlihi, membiarkan anaknya, istrinya, keponakannya berbuat dosa padahal dia tahu. Banyak sekarang orang pura-pura tak tahu, cuek saja. Apa hukuman mengurus SIM tembak, Pak Ustaz? Dan mempunyai ijazah palsu. Oh, ini dua pertanyaan nih. Yang pertama, mengurus SIM tembak. Prosesnya punya surat lulus kursus. Setelah itu lulus kursus dibawa kepada tes. Habis itu tes ini, lalu dia tawarkan, kalau mau nanti bisalah cincai 500 selesai. Ini maka kita saya pengurusan paspor ditawarkan orang. Bapak kalau mau ikut prosedur, hari ini datang, hari ini 2 minggu insyaallah 250.000. Daripada Bapak izin kerja tinggal itu ini segala macam, bagus Bapak bayar 500 saja Pak, nanti sore selesai. Tak apa-apalah, biarlah saya urus sampai 2 minggu. Saya izin 2 kali mengajar, saya ikut ngantri, saya bayar. Tapi saya tak pakai baju kuku, pakai peci. Ikut ngantri pakai peci itu merusak nama ustaz. Saya tak pakai baju kemeja biasa, saya urus. Saya urus sendiri. Paspor saya pergi umroh, saya urus sendiri, keluar. Tak ada duit Ustaz 500.000. Ada. Kenapa tak Ustaz kasih aja? Saya tak mau, saya kasih ke dia. Nanti duit itu dibawanya pulang ke rumah, lalu disuapkannya ke anak istrinya. Habis itu dia masuk neraka. Lalu malaikat nanya, kau makan haram? Ya. Dari siapa? Ustaz Somad. Akte anak gitu juga saya urus sendiri. SIM juga saya urus. Jadi jangan sampailah bahwa ada orang yang berani menghalalkan, mungkin dia sudah dapat dalilnya, saya belum dapat lagi. Nanti kalau Bapak Ibu sudah dapat, kasih saya datang. Apa hukum punya ijazah palsu lalu lulus PNS, lulus umur 30, pensiun umur 58, selama 28 tahun itu makan haram. Dia makan haram, anaknya makan haram, bininya makan haram. Makan haramnya 28 tahun. Jadi kalau 1 bulan itu 25 juta, 2 juta, setahun 24 juta, 240 juta, 500 juta, itulah yang masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Na'udzubillah. Doa dari lidah yang makan haram. Waqina azaban nar. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya diberi dari uang haram. Wa ghuziya bil haram, anak istri dikasih makan haram. Ana yustajabulah, tak mungkin doanya dikabulkan Allah. Makanya kita disuruh mengasih makan yang halal-halal. Apakah ada hadis mengatakan siapa yang menyakiti seorang karena lisannya, maka amal ibadahnya tak diterima Allah? Ya Rasulullah, ya, inna fulanatan, ada si fulan, tasumun nahar, rajin puasa sunat, wa taqumul lail, rajin tahajud malam, wa tu'dhi jiranaha, tapi menyakiti jiran, bilisaniha, dengan lidahnya. Gimana orang ini? Kata Nabi, la khaira fiha, tak ada kebaikan pada dirinya, ia finnar, dia masuk neraka. Salatnya rusak, puasanya rusak, gara-gara lidah menyakiti hati orang lain. Bagaimana menjaga istiqamah dalam beribadah? Pertama, kita pahami bahwa ibadah itu tidak bisa menolong kita. Jangan dihitung-hitung. Ambil pena, ambil kertas. Salat di Masjid Nabawi 40 rakaat kali 1000, 40.000. Di Makkah kali 100.000, 700.000. Cukuplah kalau untuk masuk Jannatul Firdaus. Kita masuk surga bukan karena itu, tapi karena rahmat Allah. Untuk
untuk mendapat rahmat Allah itulah kita infakkan harta sampai pergi ke Makkah. Untuk mendapatkan rahmat Allah itulah kita infakkan waktu duduk di rumah Allah ini. Maka kita merasa tidak pernah dapat menebus surga Allah. Hidup 80, 50, 60, paling-paling 63 tahun kalau sampai 63 tahun itulah amal. Mau dibayar dengan kehidupan yang khalidina fiha abada, senantiasa muhasabah diri. Itu membangkitkan istiqamah. Pertama, merasa amal kecil tak sanggup menebus surga Allah. Yang kedua, selalu berjamaah. Alaikum bil jamaah. Asal terdengar suara azan maghrib, subuh, asar, isya, langsung berjamaah. Ada pengajian-pengajian datang. Karena serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Sering-sering nonton acara flora dan fauna, menengok bagaimana mereka disergap ketika memisahkan diri dari jamaah. Jangan pernah memisahkan diri dari berjamaah. Pengajian berjamaah. Kenapa ya Ustaz saya baca Quran atau hadir pengajian kok cepat mengantuk? Ada dua kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Yang kedua, setan. Maka dilawan dengan berwudu. Kamar mandi dekat, wudu. Saya udah wudu ngantuk juga, bawa semprot. Syekh Ibnu Utsaimin kalau ngajar bawa pistol air. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Utsaimin, ulama besar dari Makkah Al-Mukarramah, menembak murid-muridnya pakai pistol air. Ini belum saya amalkan. Apa hukumnya pakai cincin emas? Uhillu dhahab wal arir lil unsa min ummati. Aku halalkan emas dan sutra untuk umatku yang perempuan. Ibu boleh pakai emas, boleh pakai sutra. Laki-laki wa uharrimuhuma lirrijal. Untuk laki-laki aku haramkan. Hadis pertama. Hadis kedua, Nabi jumpa sahabat. Sini kata Nabi, itu apa di tanganmu? Dicopot Nabi, dicampakkan Nabi. Kau sudah memakai dari neraka, kata Nabi. Setelah Nabi pergi, sahabat mengambil emas itu, dibalikkan. Nih, Nabi sudah pergi. Enggak, aku tak mau mengambil yang sudah dibuang Nabi. Begitulah sahabat takutnya kepada Nabi SAW. Ini dalil-dalil hadis kuat tentang tak boleh pakai cincin emas. Maka cincin perak, kalau ingin pakai cincin perak, besi putih tak masalah. Walau khataman min hadidin, walaupun cincin terbuat dari besi. Apa hikmah di situ? Imam Syafi'i pernah ditanya, kenapa tak boleh pakai cincin emas wahai Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok. Dia bilang, Pak, tengok cincin emas kawan bosor-bosor. Pak, makan Pak. Sakit itu. Yang kedua, ternyata butiran-butiran emas itu masuk ke dalam Alzheimer, penyakit lemas, lesu, letih, tua sebelum masanya. Masuk. Bagi perempuan, dia keluar lagi lewat darah menstruasi. Makanya kalau ada laki-laki mens, pakailah, boleh. Bagaimana salat berjamaah bersama anak di masjid? Pernah bersama anak sedang si pertama dan anak tersebut tertib salatnya, tapi kena marah oleh jamaah lain. Bila anda tidak lagi mendengar suara anak-anak di masjid, anda dalam keadaan gawat, kata Muhammad Al-Fatih, Raja Turki yang membebaskan Konstantinopel. Nanti bapak ibu pulang ke masjid dekat rumah, sholat maghrib. Kalau tak ada suara anak-anak, anda dalam keadaan gawat. Itu negeri akan kafir, tak lama lagi kafir. Tapi kalau masih ada suara anak-anak nangis, sholat, main-main, insya Allah mereka main-main, nanti setelah lajang dia akan jadi pengurus masjid, insya Allah. Karena masa kecil berkesan. Saya kalau balik kampung masih ingat, dulu saya di sini, dulu kami di sini, sholat pakai celana pendek, kami di sini, kami di sini. Kalau tak terdengar lagi, kalau ada orang marah-marah, jangan bawa anak-anak ke masjid. Ini orang tak paham. Anak-anak ya ribut, bapaknya aja ribut.
maka susun satu sop di belakang. Anak-anak nih, di Rokan Hulu setiap maghrib anak-anak datang 300 orang setiap maghrib, dari maghrib ke isya. Tujuannya apa? Disediakan guru ngaji gratis, nanti dites sekian bulan, yang ini dapat bonus, dapat nih. Saya tanya, apa guna program anak-anak 300 ini? Kalau anaknya 300, bapaknya ngantar, emaknya ngantar, udah 900, masjid penuh. Maghrib dia ngantar, isya dia jemput. Cuman yang celakanya bapaknya ngantar pakai celana pendek. Nah, salam, anaknya masuk, dia pergi, nanti isya dia datang, sudah selesai. Inilah bapak yang menjerumuskan anak dalam neraka jahanam, khalidina fiha. Jadi dimaksudkan itu bapaknya ngantar, ikut dia sholat maghrib situ, habis sholat dia pulang ke rumah, nanti pas isya dia jemput lagi. Ini manfaat yang sangat bagus. Anak-anak itu sebetulnya tidak memutus shaf. Allahu Akbar. Kalau ada dia di samping, tidak memutus shaf dengan syarat 3. Yang pertama, wuduknya sempurna. Yakinkan wuduk anak kita sempurna. Yang kedua, dia sudah sunat, karena di balik daging itu ada najis kotor. Yang ketiga, dia tak pakai pampers, karena kalau dia pakai pampers kita tak yakin dia bernajis tak boleh. Jadi kalau bapak sholat, kasih tahu, saya yakin anak saya ini 3, dia tidak pakai pampersnya baru ganti, wuduknya sempurna, dan dia sudah sunat. Oke. Tapi kalau ragu, dari rumah dia memang bersih, pas di jalan, siapa yakin? Kalau ragu maka letak. Tak mungkin pula kita periksa satu-satu, siapa yang pakai pampers, siapa yang tidak, siapa yang sudah bersunat, siapa yang belum. Maka karena ragu itulah anak-anak dibuatkan satu shop di belakang. Ini tentang anak-anak. Kata Allah, siapa tahu akan dirinya, maka ia akan tahu akan Tuhannya. Apa maksudnya Pak Ustaz? Ini ungkapan ulama tasawuf, bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Saya sudah bahas dalam hadis palsu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Dijelaskan oleh ulama, bukan Abdul Somad. Siapa yang mengenal dirinya miskin, sadarlah dia Tuhannya kaya. Siapa yang mengenal dirinya lemah, sadarlah dia Tuhannya kuat. Siapa yang mengenal dirinya binasa, sadarlah dia Tuhannya kuasa. Siapa yang mengenal dirinya hina, sadarlah dia Tuhannya mulia. Orang yang tak sadar, tak tahu hakikat diri, maka pelajari hakikat diri. Dari mana, mau ke mana, siapa, apa yang dibawa. Orang sombong, orang yang tak tahu hakikat diri. Orang celaka, halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tak tahu siapa hakikat dirinya. Kenalilah diri, maka mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Begitu kata ulama. Apa hukum baca Quran yang diinstal di smartphone dalam keadaan hadas besar? Baca Quran dalam keadaan hadas besar tak boleh. Haid atau junub sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak boleh baca Quran dalam hadas besar. Tapi ada pengecualian. Pertama, ada perempuan hafal Quran 30 juz, dia mesti ulang sehari 2 juz, 15 hari dia khatam. Kalau dia tidak ulang selama 7 hari, hafalannya lupa. Dia boleh mengulang hafalan, tapi tidak boleh diucapkan di mulut, dalam hati. Diamnya itu dia sedang mengulang. Itu bedanya diam orang hafal Quran sama tak hafal Quran. Orang hafal Quran itu kalau dia diam, tentu ngurang hafalan. Orang tak hafal Quran kalau diam, tak tahulah tak kenapa. Yang kedua, yang boleh baca Quran itu guru. Mana tahu ibu ada keluarga guru, dia sedang hadas besar, dia boleh baca Quran untuk muridnya, tapi bacaannya tidak nyambung, putus-putus. Fi qulubihim maradun fazada humullah maradah. Itu boleh. 2 pengecualian yang boleh. Bagaimana kalau berhadas kecil? Orang berhadas kecil boleh baca Quran, tapi dia tidak beradab. Kalau cerita boleh tak boleh, boleh, tapi dia tak beradab. Qurannya digital, lalu dia buka. Dia berhadas kecil, tak apa-apa, karena dia tidak menyentuh Quran. Qurannya di alam ghaib.
tak nyata, tak ada kertas. Bolehkah menginstalkan Quran? Boleh, dengan syarat jangan jadikan dia wallpaper. Kalau wallpaper, ketika dia hidup masuk telepon muncul warna, muncul tulisannya pas dalam WC, tak boleh. Maka gantilah gambar, tulisan subhanallah, masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, ada lafaz Allah. Itu kalau jadi wallpaper pas masuk telepon di dalam WC muncul dia, haram, tak boleh. Bagaimana kalau Quran ada di dalam lalu dibawa masuk WC? Bawa masuk WC boleh, tak masalah, selama dia tidak muncul ke permukaan. Ini tak ada. Yang ada di sini gambar bukan gambar Quran. Saya buat gambar bunga, tak boleh. Yang tak boleh itu ada gambar Quran. Dia tetap juga bertahan. Ada orang bertahan, kalau ada Quran di dalam 30 juz tak boleh dibawa masuk, Pak Ustaz. Saya bilang tak ada muncul. Mana ada? Tetap boleh, tak boleh. Kalau begitu nanti kamu mau masuk WC, tinggalkan otak itu di pintu. Nanti pas mau masuk, buka, tinggalkan. Karena di sini walaupun tak 30 juz, insya Allah juz 30 ada sikit-sikit. Yang tak boleh itu dikeluarkan dia, masuk dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak boleh. Kalau dia di dalam boleh, keluar yang tak boleh. Apakah dalam sholat wajib mulut membaca atau mulut diam saja? Allah, sholat asar tadi, Allahu Akbar, yang satu lagi diam aja, Allahu Akbar. Tanya kawan, kau tak berbunyi? Tuhan Maha Tahu. Kita tak bisa main akal-akal. Tengok Nabi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibuat Nabi ambillah. Jangan pakai akal-akal. Akal boleh dipakai kalau tak ada Quran, tak ada hadis, baru pakai akal. Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas itu akal. Selama ada hadis, pakai hadis. Ya Khabbab, Khabbab sahabat Nabi, ya kamu pernah sholat sama Nabi? Pernah. Nabi itu mulutnya bergerak atau diam? Nabi mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihiyati, saya tengok jenggotnya bergoyang. Allah Malik. Jadi yang benar itu mulut bergerak. Membaca sekadar hamsah. Hamsah itu bisa didengar diri sendiri. Ini sekarang umat ini terbagi dua. Yang satu tak berbunyi sama sekali, yang satu berbunyi sampai kawan di sebelah terdengar, terganggu dia. Maka pertengahan, jangan sampai terdengar. Orang yang membaca suara terlalu kuat itu ada dua kemungkinan. Yang pertama jahil, yang kedua pokak. Maka membaca seagak-agak. Apalagi jadi imam, ada mikrofon kuat banget. Bismillah. At-tahiyatu. Nas. Ketahuan ayatnya keluar surah Bin-Nas. Apa hukum asuransi? Asuransi kata Syekh Ali Jum'ah dalam buku fatwa kontemporer, Fatawa Mu'asyirah, dua hukum asuransi. Yang pertama mengatakan asuransi itu haram karena di dalamnya ada unsur gharar, gambling. Asuransi mobil 7 juta setahun, dibayarnya 7 juta setahun, tak ada apa-apa, selamat aja, rugi. Yang satu begitu bayaran ini 7 juta, besok langsung kecelakaan, ganti 70 juta. Yang satu merasa rugi, di hari terakhir tabrakannya gara-gara itu. Ini. Yang satu lagi mengatakan asuransi itu boleh karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. Bapak 7 juta, bapak 7 juta, bapak 7 juta, kita semua 70. Ketika ada satu yang kecelakaan, seolah-olah kita nyumbang patungan nolong dia. Maka yang ini melihat ada unsur tolong menolongnya. Kata Syekh Atiyah, kata Syekh Ali Jum'ah, pilihlah antara dua fatwa ini, kamu condong kemana? Kalau nanti ada yang mau daftar, berarti dia condong kepada ada tolong menolong. Kalau ada yang tak mau, berarti dia condong ke pendapat mengatakan ada gharar, gambling, ketidakpastian. Saya tak mau.
Ustaz condong kemana? Saya belum sampai hari ini belum mendaftar asuransi kendaraan. Apakah selama ini Ustaz tak pernah kecelakaan? Bolak-balik kecelakaan. Saya bayar sendiri. Bapak asuransinya mana, nomor berapa? Enggak, saya tak ada asuransi. Bapak bayar? Ya, saya bayar. Nih, terima kasih. tentang masalah. Terakhir, kalau kita bertengkar sama istri, tapi istri sering minta cerai, apa hukumnya? Ceraikan aja. Dia minta. Istri saya tak pernah minta cerai. Seandainya dia minta, saya ceraikan. Saya cari yang lain. Apa susah-susah? Ustaz ni tak serius gitu. Ini mau cerita masalah hubungan suami istri ini. Saya tentu punya keluarga perempuan. Idealnya saudari-saudara kita perempuan laki-laki ini sebelum menikah dia itu mesti kursus pernikahan dulu supaya dia tahu apa haknya, dia tahu apa itu zihar, apa itu li'an, apa itu talak, apa itu rujuk, apa itu iddah, apa itu nafkah, apa kewajibannya. Kalau dia tidak begitu, panggil ustaz, nasihat pernikahan acara di situ ustaz itu tak ada gunanya. Yang saya setuju kalau keluarga kita mau nikah, kapan dia mau nikah? Seminggu lagi, dudukkan situ, panggil ustaz. Ustaz, tolong dudukkan sama ini, ceritakan apa. Adapun tausiah di situ itu hanya lipstick basa-basi aja itu. Ceramah lah ustaz di situ, dia pun berdua tak ada gunanya. Itu seremonial saja itu. Jadi yang kalau mau serius nasihat. Aduh, malam berinai, malam bahatam kaji, duduk, ada nenek mama, orang tua, anakku, dengarkan tausiah ustaz. Ustaz cerita jangan ngalor ngidul. 1, 2, 3. Anak perempuanku, engkau punya hak 5 terhadap suamimu. Makan, pakai, tempat tinggal, pakaian, makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Nanti kalau kau menikah, engkau punya hak 5 terhadap suamimu, nak. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Dia wajib mendidik engkau ke jalan Allah. Kalau solatmu tak betul, dia meluruskan. Perhatian, seksual masuk dalam perhatian. Kalau suamimu itu tidak bisa memenuhi kebutuhanmu, maka kau punya hak. Nanti kau dengar namanya siwat ta'lik anakku, kemanakanku, adikku, kau dengar namanya siwat ta'lik. Dia sendiri akan mengatakan itu nanti di depan hakim. Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, atau tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 3 bulan berturut-turut, lalu istri saya datang ke pengadilan agama dan menuntut talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepada saya setelah istri saya membayar iwat 10.000 yang diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam. Ini semua, maka kita kasih tahu haknya. Kalau suamimu itu mengajak engkau ke jalan Allah, kau wajib patuh, wahai anakku, wahai adikku. Sujud kepada manusia tak boleh. Seandainya boleh sujud kepada manusia, la amartuhum, akan kusuruh mereka sujud kepada suami. Haram kau melawan dia. Tapi kalau dia mengkhianatimu, maka kau punya hak namanya khuluk. Khuluk itu perempuan boleh menuntut cerai. Perempuan jangan meminta cerai. Perempuan menuntut cerai namanya khuluk. Perempuan menelpon saya jam 12 malam, menangis terisak-isak, terseduh-seduh. Saya sedang di atas sajadah, Ustaz, solat tahajud. Terus suami saya sedang di ruang tamu pesta narkoba sama PSK. Apa yang saya mesti lakukan? Besok pagi tuntut ke pengadilan, tulis itu semua laporan, tuntut. Kata ustaz saya, sorga terletak di telapak kaki suami. Saya haram, saya bilang itu ustaz setan. Tak betul. Dia ngomong begitu itu kepada siapa? Bagaimana kalau anak perempuan dia? Bagaimana kalau adik dia digitukan orang? Mungkin dia lebih dulu bawa parang panjang. Oleh sebab itu ini cakap tak betul. Maka saya kasih tahu perempuan punya hak. Maka ketika dia mengajak engkau ke jalan Allah, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, patuh.
tapi ketika dia sudah mengkhianati amanah, maka kau punya hak untuk melepaskan. Islam tidak pernah memaksa perempuan untuk berada hidup tertekan sampai mati harus setia. Tengok dulu laki-laki yang model mana. Ini mesti dikasih tahu kepada anak perempuan kita, adik perempuan kita. Remaja masjid perlu membuat satu tema khusus hak-hak perempuan. Perempuan, pengajian ibu-ibu supaya tahu. Kalau tidak nanti ibu-ibu akan haknya akan diambil, akan dirampas. Ini tentang masalah perempuan. Maka kalau istri itu minta cerai, dudukkanlah dia. Kalau tak bisa kita berdua, ada keluarga di situ, duduk. Kenapa dia minta? Yang 5 ini kan sudah aku kasih: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Sudah saya kasih. Kenapa kamu minta? Saya tak mau punya suami macam kamu, kurus sekali. Saya maunya macam adik Rai, ganteng. Apa boleh buat? Aku ceraikan kau, talak satu, carilah. Mudah-mudahan dapat. Tapi kalau tak dapat, jangan kau miss call aku lagi. Ini mesti ada komitmen yang baik. Kalau ada masalah kecil, dia seperti api dalam sekam, maka dia mesti dipadamkan. Jangan nampak api dibiarkan, dia akan setan datang mengipas sehingga dia menjadi besar. Maka dudukkan, apa masalahnya? Ceraikan aku, balikkan kau. Apa masalahnya? Apa masalah? Dudukkan masalahnya, suasana tenang. Kalau tak bisa berdua, ajak orang lain. Inilah konsultasi, konseling penting. Hubungi Dr. Mustafa Omar, datang ke kantor Tafakuh, duduk bersama. Nanti Ustaz akan nanya, apa masalahnya? Bapak keluar dulu, ini ada yang mau dibahas. Nanti ibu keluar dulu, bapak sini, apa masalah? Nanti ketemu titik, oh di sini masalahnya. Kenapa dia minta cerai? Rupanya sudah tak berfungsi pistol air itu setahun, maka mesti berobat. Ini dalam Islam masalah laki-laki berobat 1 tahun. Dia bahas dalam kitab fikih. Laki-laki berobat 1 tahun. Kalau setahun dia tak sembuh, maka istri boleh menggugat. Namanya al-uyub al-musyawwahah. Jangan merasa istri saya itu kok kejam sekali Pak Ustaz, saya baru sakit setahun aja dia sudah minta cerai. Dia punya hak, Islam mengatur itu. Dan perempuan tak perlu merasa berdosa. Kalau orang paham, dia ngerti. Tapi dia ternyata, biarpun dia sakit, saya tetap Pak Ustaz, karena saya tahu ini karena sebab musabab, ini ujian Allah. Itu bagus. Nah, ini semua mesti paham fikih. Jadi kaji fikih solat, fikih puasa, fikih pernikahan, penting. Ustaz Mustafa kemarin buka kursus pranikah, banyak yang ikut. Cuman yang ikut ni yang sudah nikah pula. Akhirnya ditutup karena dikhawatirkan yang udah nikah ni kalau ikut pranikah dia nikah sekali lagi. Apakah surga dan neraka itu gaib? Akan tetapi surga dan neraka kan ada Pak Ustaz. Di mana posisi surga dan neraka itu sekarang? Sama dengan ruh orang mati. Bapak kita mati, ya, di mana dia sekarang Pak Ustaz? Saking penasarannya dia bapaknya di mana, dipasangnya CCTV dalam keranda. Tak ada. Membusuk, dimakan cacing tanah. Di mana dia pergi? Buka kitab judulnya Roh, ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Orang yang baik letaknya di Illiyin, orang yang jahat letaknya di Sijjin. Mana dia alam itu? Alam itu gaib. Makna gaib itu apa? Tak ada di depan mata kita. Itu makna gaib. Bukan berarti dia tak ada. Maka kalau mahasiswa hadir, saya panggil namanya. Muhammad hadir, Abdullah hadir. Pas dipanggil nama Abdurrahman, gaib. Apakah Abdurrahman itu berasal dari alam gaib? Makna gaib itu tidak ada di depan mata kita. Maka ketika sholat, kamu sholat apa tadi? Sholat gaib. Kenapa sholat gaib? Karena jenazahnya tak ada. Kalau jenazahnya ada, namanya sholat jenazah. Kebetulan jenazahnya ada, tapi di Jakarta, maka disebut gaib. Itu maknanya surga itu gaib. Bertentangan omongan Ustaz. Katanya surga itu nyata. Yang masuk surga itu daging tulang masuk surga. Surga itu di mana? Surga itu di alam yang kita tak nampak di mata kita. Nanti akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala.
Sebesar apa alam semesta ini? Berapa video yang sudah dikirimkan, di-share kawan-kawan kita. Nanti kalau Bapak pergi umrah, ini Masjid Nabawi, di sebelah kanan ada namanya pameran Asmaul Husna. Itu pameran terbuka tiap tahun. Nonton nanti di situ, menengok. Nanti dihidupkan di video. Posisi Anda sekarang di sini, Anda dilihat dari jarak 1 km, 100 km, 1000 km. Kecil. Begitu halusnya kita. Sedangkan surga, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin, surga, arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Allah tak tunjukkan sekarang. Kenapa Allah tak tunjukkan? Disitulah letak iman. Nanti kalau kamu lulus, mama kasih hadiah. Apa hadiahnya, Ma? Adalah. Kenapa ibu tak kasih tahu? Ibu mau kasih surprise. Tuhan juga mau kasih surprise. A'dadtu li ibadiyas salihin. Aku mau kasih kejutan untuk hambaku yang soleh. Bagaimana nikmatnya? Mala a'yunun ra'at, tak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Tapi dia ada. Itulah iman kita kepada balasan Allah. Kiraman katibin ada, malaikat maut ada, titian siratal mustaqim ada, alam barzakh ada, surga dan neraka ada. Bukan ghaib. Dia disebut ghaib karena tak tampak di depan mata kita saat ini. Bukan karena dia ghaib tak nyata, dia nyata kalau kita masuk ke dalamnya. Apakah mati syahid ketika kena bencana kecelakaan pesawat? Orang yang meninggal ketika hamil melahirkan, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati kebakaran, syahid. Orang yang ketika kecelakaan bencana tertimpa Gunung Merapi yang terkena di Jogja kemarin, uap vulkanik panas, syahid. Bagaimana cara membedakan syahid tidaknya? Musibahnya sama. Ala niyatihim wa yuhsyaru yaumal qiyamati ala niyatihim. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yang dia ada tugas dari kampus untuk penelitian, berangkat dia dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, sampai ke Jogja kena debu panas, mati syahid. Yang berangkat dari Pekanbaru mau selingkuh, mati juga, mati konyol. Sesuai dengan niatnya mau apa. Makanya kita selalu disuruh berniat baik. Berangkat dari rumah, langkah kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Apakah ketika seorang sudah bertaubat, dosa masa lalunya itu tetap dihisab Allah Ta'ala? Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. 3 syaratnya: taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka semua perbuatan buruknya dulu bukan sekedar ditutupi Allah. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah dengan yang baik-baik. Kalau sekedar dihilangkan biasa, diganti Allah dengan yang baik-baik, dengan syarat tidak kembali kepada masa lalu. Ini yang disebut dengan taubatan nasuha. Apakah seorang polisi dalam menangkap penjahat, kalau dia mati ditembak penjahat dan polisi itu syahid? Ya, kalau masuk polisinya tak nyogok. Kalau berangkat dari rumah dengan niat yang benar, polisi jujur. Polisi yang dijadikan ikon dulu siapa itu? Sugeng. Hugeng. Polisi yang kata orang jujur. Ini ada panti asuhan, isinya 120 anak yang dibuang. Neneknya buang karena bisu, ibu kandung yang buang karena buta, itu ditampung. Saya tanya, Pak, selama Bapak buka panti ini, anak yang dibuang 150. Kalau cerita profesi, siapa yang paling banyak nyumbang ke sini? Nanti kalau saya jawab, Ustaz tak percaya. Tak, saya percaya insyaAllah. Siapa yang paling banyak nyumbang ke sini, Pak? Polisi. Paling banyak polisi. Entah dijadikan money laundry, wallahu alam. Yang jelas kata dia, kita husnuzan banyak. Jadi banyak yang baik-baik itu. Kalau dia berniat baik, dia ditembak,
jangankan menolong harta orang, man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati menyelamatkan hartanya dengan cara halal, maka dia mati syahid. Apalagi dia menyelamatkan orang lain, menyelamatkan nyawa orang lain, maka dia mati syahid. Oleh sebab itu kita ini nanti akan dibangkitkan di akhirat sesuai dengan niat kita masing-masing. Maka kita disuruh bangun pagi itu sudah niat baik. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kalau engkau menghidupkan aku, maka aku mesti selalu berbuat karena engkau. InsyaAllah niatnya baik. Ustaz, apakah kita tahu apa yang dibukti amalan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Pak Ustaz tahu tak solat asar Pak Ustaz tadi diterima Allah apa tidak? Rasa-rasanya kalau kami sama Ustaz lebih diterima amal kami, karena Ustaz masbuk tadi. Tahu tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tahu diterima, ngapain berdoa? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, wa tammim taqsirana, sempurnakanlah segala kekurangan kami. Tak ada yang tahu. Maka tak tahu itulah kita selalu berharap. Orang berharap kepada Allah seperti burung yang terbang dengan dua sayap. Pertama sayap khauf, takut. Yang kedua sayap roja, selalu berharap. Saya takut solat itu tak diterima, tapi saya tak putus asa, karena saya senantiasa berharap. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat solat usta. Tidak ada yang tahu siapa dapat satu titik doa makbul hari Jumat. Kenapa Allah tak kasih tahu? Supaya kita senantiasa berharap kepada Allah. Kira-kira apa efeknya kalau Allah kasih tahu? Selesai asar langsung masuk, diterima. Sombong, angkuh. Sengaja Allah buat begitu supaya kita senantiasa berharap. Kita senantiasa merasa diri kita kotor, hina, tidak beramal. Aku merasa solatku ini kurang ya Allah. Makanya begitu salam tadi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Mestinya kalau sudah tahu bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Alhamdulillah, sudah ada report. Tapi kita tidak bilang Alhamdulillah, Astaghfirullah. Mungkin tadi dalam solat itu aku lalai, mulutku mengatakan Allahu Akbar, tapi nanti aku mau pulang mampir ke mall SKA, nengok-nengok kerudung yang aku banyak silap, banyak lalai tadi ya Allah. Di saat itu aku katakan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'anni. 8 yang aku minta kepada engkau. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'anni. Tapi aku tak ingat entah kapan saja aku ngomong begitu. Ampunkan aku ya Allah. Astaghfirullah. Tapi tanda-tandanya ada. Apa tandanya? Ada perubahan pada sikap dan perilaku. Buah daripada ibadah, perubahan. Ibu itu dulu sebelum sholat jilbabnya, tapi setelah sholat Alhamdulillah. Bapak itu dulu sebelum haji, setelah haji macam mana? Makin pelit. Minta ampun. Kenapa orang Islam berkhitan? Ikhtatana Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkhitan. Wa umruhu samanun. Umurnya 80 tahun. Bil Qudum. Dia berkhitan di satu kampung namanya Qudum. Qudum itu kampung di Suriah, negeri Syam. Disitulah dia berkhitan. Kenapa berkhitan? Sekarang orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Cina malu-malu kucing diam-diam pergi ke rumah sakit berkhitan. Apalagi sekarang khitan laser tak terlalu sakit, mudah, karena dia risih, ada najis di dalam, kotor, bau, busuk, belum lagi penyebab kanker macam-macam, kanker kulit, kanker macam-macam. Maka mereka diam-diam berkhitan. Jadi secara medis manfaatnya, juga secara agama. Yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim, hadis riwayat Muslim, ada manfaat-manfaat kesehatan. Yang kedua karena kepatuhan kepada Allah. Kalau Allah sudah suruh potong, potong. Andai tak ada manfaatnya sama sekali pun kita tetap potong, karena kita sami'na wa